Perkenalkanlah dulu, nama saya Bapak Sumarto dari Juru Kunci semasa itu yang ada di Monumen Tugurejo ini. Ya. Untuk kelanjutannya, apa yang ditanyakan tadi tentang sejarah candi atau monumen Tugu ini, itu selama saya menjadi juru kunci di sini pada tahun 2000. Jadi saya menjabat sebagai juru pelihara di monumen Tugu ini karena melihat keadaan monumen ini yang tidak terawat, bahwa ini adalah suatu peninggalan sejarah yang kita harus istilahnya menjaga atau nguri-uri dalam bahasa Jawa. Untuk penemuannya, karena saya setelah masuk di juru pelihara di Cagar Budaya Prambanan, yaitu buku yang saya pelajari bahwa monumen ini adalah peninggalan Kerajaan Majapahit sama Pajajaran, dari kata orang per orang dari orang-orang yang ada di sekitar wilayah sini. Penduduk asli sini banyak yang menjelaskan begitu, dan sesuai apa yang saya pelajari juga. Lalu apakah Bapak yang pertama kali merawat Candi Tugu ini atau ada juru kunci sebelumnya? Sebelumnya kemungkinan juga ada, karena saya cuma dikasih tahu barangkali mau menjalankan itu ya dipersilahkan. Setelah itu saya baru masuk pada saat itu juga, melamar juga, dan akhirnya saya kedatang sini. Di tempat ini banyak rumput ilalang yang menutupi monumen yang ada di sekitar ini. Setelah itu saya tergugah dengan harapan kami, saya ingin menyelamatkan warisan budaya yang ada di wilayah Tugu ini. Oke, baik. Lalu apa sih Pak yang faktor yang menyebabkan upaya pemeliharaan Candi Tugu ini tuh terhenti? Terus bagaimana dampak tiadanya dukungan dana serta menurunnya partisipasi komunitas terhadap kondisi candi saat ini? Terima kasih yang ditanyakan pada saya, bahwa selama saya 16 tahun kurang lebihnya menjadi juru kunci, tahun 2016 saya istilahnya karena umur saya sudah mengundurkan diri. Setelah itu sampai tahun 2023 itu tidak ada yang pengelola, dan semua pun saya tawarin tidak ada yang mau untuk menjaga dan apalagi merawatnya. Setelah itu saya membentuk Forum Ngupakara Candi Tugu bersama masyarakat di wilayah Tugu, khususnya dari Bapak RW, Bapak RT, dan tokoh masyarakat juga yang peduli untuk melestarikan wilayah ini, dengan harapan kita bisa menjaga keasliannya. Setelah itu masalah pembangunan, kebersihan, jelas faktor utama adalah faktor dana. Selama saya menjadi Forum Ngupakara, itu tidak ada anggaran yang permanen khususnya dari pemerintah, baik di tingkat wilayah terendah, dari kelurahan maupun dari kecamatan. Ini baru sebatas bantuan saja seperti LPMK. Kadang ya kita harus mintalah, karena untuk menunjang kebersihan. Kebersihan itu kalau tidak rutin ya akhirnya begini, terbengkelai. Dengan harapan ini ya saya merasa prihatin sekali. Selama ini belum ada pemerintah khususnya yang benar-benar menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk yang terakhir Pak, harapan seperti apa sih yang masih dapat dibangun untuk masa depan Candi Tugu ini? Harapan kami dari pengurus yang diketuai dari Pak Yaya selaku Ketua LPM dari Ngupakara Candi Tugu, dengan harapan saya beserta semua anggota, yang anggotanya memang banyak tapi yang peduli belum sepenuhnya
Dengan harapan ini ya mari kita bersama-sama, sifatnya kita gotong royong sosial melestarikan ini dengan harapan permasalahan apa yang kita cari lah. Sebenarnya saya sudah tahu permasalahan ini intinya adalah status tanah. Karena status tanah di monumen ini sudah dijual belikan dari PT. Sebenarnya tidak bisa, karena ini peninggalan sejarah kok bisa teralih di PT Tanah Mas. Jadi tanah ini sudah dijual. Ya alhamdulillah kemarin sudah ada istilahnya kerjasama dari PT Tanah Mas dan Kota Semarang untuk menjembatani, barangkali untuk bisa terselesaikan dengan secepat-cepatnya biar monumen Tugu ini benar-benar terawat, terjaga dan keasriannya bisa terselesaikan dengan baik dan masyarakat bisa menikmati. Dengan harapan saya selaku wakil dari Upakara Candi Tugu, apa artinya sih Tugu Rejo adalah suatu nama, Tugu adalah suatu batu, Rejo adalah kemakmuran. Kenapa sampai saat ini belum ada kemakmuran khususnya di wilayah Tugu Rejo? Tugu adalah simbol dari kota Kecamatan Tugu, tapi barangkali banyak sekali warga yang ada di Kecamatan Tugu belum tahu Tugunya itu di mana. Inilah kelemahan khususnya di Kota Semarang ini. Ya, ini masalah candi, saya jelaskan bahwa yang candi asli adalah ini suatu monumen Tugu, bukan candi. Yaitu pada tahun 1911, yaitu John Kennebel, yaitu dari ahli purbakala Hindia Belanda datang ke Indonesia. Yaitu dalam menerangkan bahwa inilah sejarah yang asli, ini lebih tua dari Borobudur. Setelah dari Dinas Pariwisata tahun 2003 menerangkan bahwa arkeologi ini menjelaskan ini lebih tua karena ini abad ke-8. Nah, jadi masuknya Mataram kuno. Tapi setelah apa yang saya baca, karena sejarah itu perlu pelurusan, yaitu kok bisa masuk Pajajaran dan Majapahit. Karena ini dulu di sini masuknya wilayah Kendal, bukan Semarang. Jadi di sini ada tokoh makam-makam juga di situ, yaitu dari Tubagus Bais itu tokoh ulama yang dari Jawa Barat. Jadi makam situ. Jadi menerangkan bahwa ini juga ada garis keturunan dari Pajajaran dan Majapahit. Setelah itu ada gejolak dari kerajaan Majapahit dan Pajajaran, yaitu di Pajajaran ada di daerah Kaliwungu, yang Majapahit ada di daerah Gedong Songo, Ungaran. Nah, ini akhirnya ditarik kesimpulan ini adalah pembatas dari cerita yang legenda. Nah, ini pembatasnya ada di sini. Kalau masalah itu seperti candi pelengkap, itu ada tahun 1984. Itu ada orang-orang yang sudah zaman sekarang, yaitu pembuatnya dari Mbah Joyo dari Muntilan. Jadi di sini perlu saya jelaskan bahwa monumen Tugu itu yang menjadi cikal bakal adanya sejarah di Tugu Kota Semarang, Tugu Rejo, yaitu monumen Tugu. Ya, ini pada tahun 1911, yaitu dari purbakala Hindia Belanda, menerangkan bahwa disinilah keasliannya dari cagar budaya di wilayah Kota Semarang, khususnya peninggalan Kerajaan Majapahit Pajajaran yang tertulis dalam buku pada tahun 1817 dari buku History of Java jilid 2. Nah, ini menerangkan inilah. Setelah pada tahun 2003 ini ada penemuan juga dari arkeologi, khususnya Dinas Pariwisata Kota Semarang, bahwa ini lebih tua dari Borobudur. Jadi ini adalah masuk kategori abad ke-8. Kalau Borobudur adalah abad ke-15. Ini masuk Mataram kuno. Tapi apa yang saya baca setelah saya masuk di cagar budaya sebagai juru kunci, yaitu saya pelajari bahwa ini adalah peninggalan rentetannya itu dari Kerajaan Majapahit Pajajaran. Karena ini dulu wilayah sini masuknya Kota Kendal, bukan Kota Semarang. Nah, di makam sini ada tokoh ulama juga namanya
Tubagus Bais adalah tokoh ulama yang dari Jawa Barat. Dari banyak yang menerangkan bahwa disinilah menjadi cikal bakal antara kerajaan Majapahit Pajajaran perbatasannya. Karena kerajaan dulu yang dari Pajajaran ada di daerah Kaliwungu, yang Mataram adalah Majapahit ada di Ungaran. Maka dari itu setelah bertahun-tahun akhirnya terjadilah ini pembangunan isinya duplikat, yaitu dibangun tahun 1984-85, yaitu menyerupai Gedong Songo, Candi Gedong Songo. Ini hanya suatu pelengkap yang dibangun oleh tokoh sekarang, yaitu dari Mbah Joyo dari Muntilan. Pada saat ini ya harapannya dari Pak Mbah Joyo tadi biar lebih asri untuk melengkapi saja. Tapi yang saya sayangkan pada saat ini belum ada pengelolaan khususnya dari kota, baik tingkat desa, kecamatan dan kota madya. Karena ini dulu saya sebagai jubel di kantor saya di Jalan Manis Renggo, Prambanan, Klaten, sekarang sudah masuk di kota Semarang. Jadi ini sudah tanggung jawab kota Semarang. Alhamdulillah, yang kabar kemarin bahwa dari status tanahnya, karena status milik cagar budaya ini kok bisa dijual belikan kepada pihak lain, yaitu dari PT Tanah Mas. Jadi ini milik PT Tanah Mas, tapi saya pun menyayangkan kok bisa terjadi karena suatu sejarah itu jangan sampai terjual belikan. Nah, ya akhirnya apa boleh dibuat, nyatanya bisa terjual. Nah, ini harapan kami untuk segera dari PT Tanah Mas dan dari pemerintah kota untuk menyelesaikan ini masalah ini biar cepat selesai dan bisa menjadi kenyataan. Dalam arti kita menyayangkan, dalam arti kita tidak peduli, harus kita peduli. Karena apa? Pembangunan, istilahnya membangun candi itu membangun bisa, tapi memang sulit merawatnya dan menjaganya. Ini terus terang saya sebagai wakil dari Forum Ngupakara Candi Tugu, harapan kami kepada pemerintah khususnya untuk segeralah berbenah, perbaikilah segala sesuatunya dari nenek moyang kita yang telah memberi nama Tugu Rejo. Tugu adalah batu, Rejo adalah kemakmuran. Ini sejarah orang yang tidak bisa dibandingkan. Sudah ada filosofi nama kapan bahwa di desa ini akan menjadi makmur, tujuannya gitu. Ya kurang lebihnya barangkali ada yang kurang saya sampaikan, kurang baiknya, karena suatu sejarah itu pasti ada pelurusannya, tidak boleh ada yang mengganggunya. Terima kasih.